Nah ini yang kadang suka ininya jadi nyangkut gitu ya. Kenapa yang bagian autonya aja gitu, yang maksudnya yang bagian supir. Sebenarnya tombol ini tuh juga dudukannya sama, cuma tombol ini itu yang paling sering dipencet sama supir, beda sama tombol yang lain. Sebenarnya konstruksinya di sini tuh sama aja dengan yang lain-lain tombolnya. Cuma yang patah ini tuh bagian sininya, rumah pernya. Jadi di sini tuh kan ada per ya. Ini pernya masuk ke dalam. Terus di sini tuh ada pelor yang nantinya posisi pelornya kayak gini. Ini tadi kan sebelah sini patah ya, sebelah sini juga patah, udah tak lem. Sebelah sini malah patahannya hilang tadi kan. Nah ini pelor ini nanti yang nyangkut di sini, setelah ini. Biar pas kita turunin, dilepas dia balik, atau pas kita angkat dilepas kembali gitu. Jadi posisi pelornya posisi pernya ini buat nahan si pelor supaya masuk ke tengah sini. Itu aja sih sebenarnya bukan kenapa yang ini gitu ya, karena yang ini nih yang paling sering dioperasikan. Konstruksinya sama dengan yang ini tuh sama gitu. Coba kita buka ya, kalau biar tahu emang beneran sama apa cuman mengada-ngada gitu ya. Maksudnya kalau dituker bisa apa enggak? Nggak bisa kan, ini dudukannya di sini, cuman ini nanti bisa kita pertebal biar lebih kuat sih dudukannya. Soalnya itu tengahnya. Nah ini sebenarnya sama aja tuh kan, nggak ada beda, mau auto mau enggak kan ininya sama. Nah ini karena di sininya tuh bolong, ada celahnya gitu ya. Ini kan aslinya kayak gini, kelihatan nggak? Nah ini rawan patah kalau naik turunnya mencet tombolnya ini kasar, nggak halus gitu ya. Itu sebenarnya. Beda di situ ya. Iya, ini pelornya di sini. Itu tok sih bedanya. Nah ini kan secara konstruksi bagian tombolnya ini sama ya, udah jelas. Di sini ada per dan di atasnya ini ada pelor. Nah yang bikin auto apa enggak itu kuncinya di sininya tuh, bukan di switch sininya ya, tapi yang ada autonya itu di sini, permainannya di sini itu. Jadi orang jangan berpikir mungkin ini autonya gimana, masalah atau apa bla 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 gitu ya. Sebenarnya yang permainan autonya kuncinya itu di sini, di tombol ini ya, karena di area sini pasti sudah didesain dengan segala perangkat elektronik yang mendukungnya ya gitu. Kalau yang lainnya kan nggak auto ya, kuncinya di sini kok. Dari segi bentuk kan sama aja ininya sama aja, cuman mungkin sistem autonya itu bekerja berdasarkan sensor gerakan ininya ya, mungkin ya, kita nggak tahu. Itu aja sih. Ini kan tadinya sini patah ya, terus patahannya itu dilem, di sini ditambahin daging lagi. Yang sebelah sini nih nggak ada kan tadi ya, tadi hilang. Terus ini tak bikinin tulangan baru, tak lem, cuma karena tipis ya, jadi kekuatannya memang nggak bisa kuat-kuat banget sih. Harus paham lah. Yang penting ini pernya tetap bisa masuk main, kemudian pelornya juga tetap bisa main. Ini dipastikan pelornya harus bisa main, kalau nggak main nanti kayak gini. Nah yang kalau sebelah sini sih pasti kuat ya, ini yang dikhawatirin sebelah sini nih. Coba kita pasang.
patah lagi. Kalah lagi ya? Nah sebelah sini nih yang susah. Oh, tipis banget sih, aslinya juga kan memang tipis. Cuma karena dia satu molan ya, bagus jadi kuat. Ini paling diakalin pakai Tosol. pakai apa ya? Bisa sih sebenarnya kalau santai diakalin mah bisa. Apa tinggal dulu? Terserah, Ya tinggal udah. boleh, nanti tak eksperimen. Nggak apa-apa. Orang nggak dipakai. Nah ini teman-teman, lanjut ke video yang kemarin ya, video yang sepotong kemarin, yang ininya itu patah ya, plastik sebelah sininya itu patah. Kemudian saya coba akali pakai bahan plastik juga, ternyata patah-patah juga ya, nggak kuat karena memang posisinya sangat apa ya, sangat kecil, sangat tipis. Kemudian tak akali menggunakan bahan ini apa namanya, sekun. Saya ambilkan dari ini bekas sekun kabel, bukan bekas sih ya, maksudnya dari sekun, ini sekun baru. Kita ambilkan dari sekun kabel, kita potong. Nah seperti ini. Kemudian ini kita tancapkan di sini, terus sambil dipanasi pakai solder biar dia mau masuk ke bahan plastik gitu ya. Nah tapi tetap aja kendala, ini pernya nggak bisa masuk ya karena lubangnya jadi menyempit. Kalau lubangnya kita perbesar lagi, nanti takutnya kekuatan ininya jadi kurang maksimal ya, karena dia kan nempel ke bahan plastiknya, ini nggak terlalu lebar ya mediannya. Terus saya coba akali lagi nih, saya menggunakan per dari ini korek gas, diameternya lebih kecil ya, kelihatan ya perbedaannya. Ini mau saya potong ya, kira-kira panjangnya sama dengan bawaannya segini. Saya ukur dulu, kemudian saya potong menggunakan tang potong. Nah kira-kira segini. Kemudian saya coba masukkan lagi, kemudian saya coba masukkan pelornya. Pastikan pelor ini bisa bermain ya, naik turun gitu ya. Awas jangan kenceng-kenceng, nanti mencelat malah repot nyarinya ya. Nah kayak gini intinya, cara kerjanya seperti itu. Nah buat teman-teman, aduh, bahaya ini kalau sampai lepas hilang. Nah teman-teman, bagi yang belum tahu, saya akan coba bongkar yang sebelahnya karena konstruksinya itu sama aja. Saya coba lepas dulu ini ya tombolnya. Kenapa itu yang lebih sering patah itu bagian driver gitu ya, karena bagian driver itu yang paling sering dioperasikan ya. Nah seperti ini ya teman-teman, aslinya tuh seperti ini, kelihatan enggak? Nah di sini tuh sama ya, ada pelornya. Nah jadi tadinya itu bagian sini patah, kemudian bagian sininya juga patah, sehingga tidak ada lagi dudukan untuk pelor sama pernya. Nah bagian sini itu tak lem pakai lem bakar. Nah sebelah sini karena masih ada bekas patahan ininya, saya tempelin lagi pakai lem. Nah ini kenapa ada coakan ini yang membuat kekuatannya tidak maksimal ya. Nah coakan ini memang fungsinya di sini itu buat ini pergerakan ini ya. Ini kan kayak ada apa namanya, kayak plastik yang
apa ya, yang tipis ini dia buat pergerakan maju mundurnya seperti ini gitu ya. Bukan maju mundur ya, apa maksudnya, naik turun gitulah ya. Nah ini saya coba pasang yang bagian driver, saya pasang ininya, kemudian ini yang ada tulisannya auto saya coba masukkan. Tadi sebelum dipasang per udah saya coba ya, dia bisa bergerak normal. Ini saya coba pasang, nah bisa apa enggak. Nah lumayan ya teman-teman, memang sih nggak maksimal banget kalau ini. Nah ditarik itu, kalau ini agak kurang apa ya. Yang ini saya pasang dulu aja ya teman-teman, takutnya nanti pelornya jatuh. Yang penting teman-teman udah tahu ya konstruksi di dalamnya itu seperti itu. Sepertinya ini pernya kurang ini apa yang namanya, kurang nendang, kurang panjang. Saya coba panjangin dulu pernya, takutnya dia kurang panjang. Nah, dia masih utuh ya, nggak patah ya. Nah, saya coba panjangin dulu pernya. Sebenarnya enggak sih ya, pernya enggak kurang panjang juga. Apa ininya yang kurang masuk ya, ininya kurang rapat mungkin. Saya coba tekuk sedikit. Nah, coba saya kasih per yang rada panjang sedikit biar tekanannya lebih bagus, karena kalau pakai per yang bawaan itu nggak bisa masuk ya teman-teman. Cuman memang ini apa namanya, tekanannya lebih kuat, ini lebih lembek. Kalau kita pakai per kanibalan ini dia tekanannya lebih lembek. Saya coba kasihnya agak panjang biar tekanannya bisa menyesuaikan dengan aslinya. Nah ini lumayan ya teman-teman. Memang pergerakannya nggak sehalus yang masih normal, cuman ya ini lumayan daripada tadi yang kondisinya patah ya. Untuk memaksimalkan ini agak sulit ya, karena kita mesti membuat dudukan baru dengan menambahkan bahan yang memang benar-benar kuat ya. Nah ini masih ada kayak free play-nya, harusnya enggak, ini sepan, ini masih ada free play-nya. Nanti saya coba perbaiki lagi. Nah setelah saya bolak-balik mencoba ya, ternyata memang rada sulit ya. Akhirnya saya berpikir dan berpikir, kemudian saya berinisiatif menambah daging di sebelah sini ya, menambah daging di sebelah sini menggunakan plastik seperti ini. Ini bekas tutup box ya, bekas tutup box komponen seperti ini. Saya potong
Terus saya tambah daging di sini sedikit, dilem dan dipanasi, dilas pakai solder gitu ya. Kemudian tetap pernya pakai yang aslinya seperti ini ya. Akhirnya di sini saya cowakin lagi, malah kita habisin ya. Nah kayak gitu ya teman-teman penampakannya. Ini pernya saya tetap pakai yang aslinya, ini sebagian tak buang sekalian. Yang penting kita ngandelin yang sebelah sini nih, usahakan masih utuh ya, masih utuh. Nah untuk masangnya ini agak repot ya, jadi kita harus pakai akal. Ini pelornya kita taruh dulu di sini seperti ini. Nah setelah pelornya dia udah mapan kedudukannya, baru kita pasang rumahnya ini dengan posisi si saklarnya ini tetap seperti ini. Kita pelan-pelan sampai dia masuk ya. Nah ini udah ngancing ya, sini udah ngancing, sini udah ngancing. Nah sekarang kita coba. Nah ini baru enak ya teman-teman, ini baru enak. Emang agak keras tapi sedikit dibanding yang ini ya, tapi lebih enak ini daripada yang tadi diakal-akal pakai itu ya, pakai ini nih tetap gagal. Nah ini pakai bekas potongan sekun tetap aja nggak efektif. Nah kalau ini mudah-mudahan ini bisa lebih awet karena kekuatannya tuh lebih besar ya, jadi mengapit antara sebelah sini dan sebelah sana itu lebih kokoh gitu. Ini jauh lebih awet. Memang ditarik ini rada seret sedikit tapi enggak terlalu dibanding dengan yang lainnya yang masih normal. Sama aja, kerasnya itu sama, cuma ini enggak terlalu ada bunyi ya, jadi kayak silent gitu. Kalau ini kan, nah dia kalau mentok ada cetek gitu kan. Kalau ini enggak terlalu, jadi rada silent, tapi lebih enak ini, lebih kokoh juga, kita enggak khawatir patah-patah lagi. Ini bener-bener lebih kokoh. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk memperbaiki itu memang terkadang kita butuh namanya kreatif. Bagaimana caranya mengembalikan agar barang itu bisa berfungsi kembali senormal-normalnya tanpa harus mengganti banyak spare part gitu ya teman-teman ya. Ini udah beres. Kemudian ini sirkuitnya kita pasang lagi, tapi ini harus diperhatikan ya teman-teman, ketika memasang ini harus diperhatikan posisi ininya harus tepat berada pada tengah-tengah semua. Ini semuanya harus berada di tengah. Kenapa begitu? Supaya nanti pas ini masuk, ini dia akan masuk ke bagian celah-celah sini sesuai pas dengan kedudukannya, seperti itu ya. Nah kalau untuk bagian tombol yang ini sistemnya kayak gini ya, nanti dia otomatis akan ngancing ketika udah kita tekan, karena memang ini naik turunnya itu, nah seperti ini ya tombolnya. Ini tombol on off button. Nah seperti ini, kita masukin pelan-pelan, yang penting ini dipastikan posisinya berada di tengah semua. Terus kita masukkan pelan-pelan. Nah ini udah masuk ya teman-teman ya, udah masuk. Kemudian ini di sini tuh ada satu baut ya, ini kita coba dulu ya, kita tes dulu ya, jangan langsung dibaut ya, kita tes dulu. Nah ini lebih silent, nggak bunyi, tapi lebih kokoh, dijamin kokoh karena dia diapit. Sebelah sini sudah ada dinding yang tebal, sebelah sini juga sudah mentok ke dudukan ininya, lebih tebal lagi karena sudah dilem ya.
pastikan ini bermain enak ya. Nanti kita tes ke mobilnya. Nah terus untuk bagian tombol ini caranya kita dorong aja sebelah sini, kita tahan atau kita pasang dulu bautnya biar dia masuk ke penguncinya. Kita pasang dulu bautnya. Nah setelah bautnya sudah terpasang, sambil sebelah sini ditahan, kita dorong tekan, nah sampai bunyi kletak gitu ya. Nah jadi dia sudah ngancing. Nah seperti ini ya. Nah setelah itu baru di sini tuh kan ada tutupnya ya, kita pasang. Nah tutupnya itu nah seperti ini. Di sini tuh nggak pakai baut ya, jadi cuman klip-klipan doang. Cuman memang agak rawan, maksudnya agak-agak ngeri patah gitu ya karena bahannya plastik. Pokoknya kita masukin aja pelan-pelan. Nah seperti itu ya teman-teman. Di sini ada kancingan. Jadi ada 6 kancingan. Nah seperti ini aja. Kemudian nanti bagian sini ini ada 2 lubang, di sini 1 lubang. Nanti dibaut ke panel yang apa namanya, dudukan tangan itu apa sih namanya ya, lupa saya. Itu tinggal ke panelnya itu. Terus di sebelah depan sini itu juga ada tombol buat itu spion ya, buat mirror elektrik. Ini tinggal dites nanti ke mobilnya. Insya Allah berfungsi dengan baik dan lebih kokoh. Oke teman-teman, kayak gitu aja ya. Barangkali bermanfaat buat teman-teman yang mengalami kasus serupa. Mungkin bisa dicoba dengan cara yang saya gambarkan tadi, atau teman-teman mungkin bisa berkreativitas sendiri dengan menggunakan cara yang lain ya, yang lebih bagus lagi. Silahkan untuk kita sharing-sharing, boleh teman-teman nanti komen aja di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.